Ya, teman-teman, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang HTT Track. Di sini HTT Track adalah sebuah software free yang biasanya disediakan oleh Linux untuk melakukan sebuah mirror kepada website. Jadi website tersebut akan dapat kita setelah di mirror akan dapat kita running secara offline. Di mana HT Track ini kegunaannya adalah untuk melakukan analis di mana web tersebut terdapat suatu kekurangan atau tidak. Nah, di sini kita akan mulai mencoba HTTP Track di mana saya akan mengcopy web yaitu himasika.physics.cts.ac.id. Saya akan mencoba untuk mengcopy web tersebut. Pertama, di dalam folder root kita akan membuat sebuah folder di mana folder tersebut adalah kumpulan web-web yang telah kita copy. Baik, kita akan pindah direktorinya dulu ke dalam folder tersebut, htttrack.web. Sudah masuk, setelah itu kita lihat lagi dalamnya. Nah, di sini ada BMTIK, ini adalah salah satu web yang sudah saya copy. Kita akan buat baru, lalu buat baru di dalam direktori ini kita jalankan perintah htttrack. Nah, di sini keluar htttrack softwarenya, masukkan project name-nya. Karena project name di sini adalah kita ingin mengcopy website Himasika ITS, maka saya akan memasukkan nama foldernya adalah Himasika ITS. Enter. Ini adalah base path di mana nanti akan disimpan project tersebut /root/htttrack web, di mana folder yang tepat kita masuk tadi. Kita enter URL-nya. URL-nya kita akan ambil di sini. Kita akan mengambil URL-nya. Paste himasika.ts.ac.id. Kita enter. Nah, actionnya di sini adalah ada pilihan 5 action, tapi saya sarankan untuk memilih 2, yaitu memirror website dengan menggunakan wizard. Ini proxy jika Anda menggunakan proxy. Di sini wildcard seperti Anda ingin hanya mengambil dalamnya saja seperti URI-nya, seperti kayak slash bla 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 slash bla bla bla. Anda dapat menentukan wildcards-nya. Lanjut, ya ini dilanjut. Nah, ready launch, ya. Nah, di sini kita sedang menunggu mirroring website. Seberapa besar websitenya itu dapat mempengaruhi seberapa banyak mirroringnya. Ya, ini adalah lanjutan tadi. Setelah berhasil, nanti akan dituliskan sukses. Selanjutnya kita akan mencek apakah web tersebut telah berhasil di-cloning. Kita lihat, kita ls. Nah, ternyata di sini project kita tadi Himasika ITS sudah tertulis di sini. Nah, untuk mengetahui apakah program web tadi berhasil di-cloning, kita membutuhkan yaitu server lokal. Nah, di sini koneksi ke Wi-Fi-nya akan saya matikan dulu. Kita buka Google-nya. Kita buka Google-nya. Di sini kita akan cek kalau kita buka Google atau nggak website Himasika tadi. Nah, tidak akan bisa karena tidak mempunyai koneksi internet. Bagaimana yang website yang telah tadi kita cloning di sini, Himasika ITS, dengan menjalankan perintah. Sebelum itu kita pindahkan dulu di direktorinya ke dalam Himasika ITS, direct folder Himasika ITS. Himasika ITS sudah dipindah. Kemudian kita gunakan Python simple HTTP server, di mana server tersebut dibangun untuk sebuah local file atau directory dengan perintah -m simple http server. Oh, maaf, ini port 8000 sudah digunakan oleh BMTIK, maka tidak akan dapat digunakan. Kalau kita ketikkan
tepat 8000, maka dia akan error atau memanggil BEM TIK. Kita menggantinya dengan port yang lain. Tutup dulu terminalnya. cd himasika /cd htt track web /himasika its. Nah, di sini kita menggunakan port lain, Python -m simple http server, portnya kita gunakan port 8001, enter. Jadi nanti si web Himasika ITS ini akan bergerak di localhost di port 8001. Kita lihat, kita ketikkan localhost 8001. Nah, web Himasika ITS sudah berhasil di cloning dengan isi-isinya LKMM tingkat dasar, bla 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 bla, about, dan lain-lainnya. Itu berjalan di dalam lokal tanpa menggunakan internet. Sekali lagi, HTTP track digunakan untuk menganalisa web dengan secara offline. Terima kasih. Ya, untuk yang berikutnya adalah saya ingin mensimulasikan yaitu ping, dimana kita sendiri sudah mengetahui bahwa ping itu adalah sebuah protokol. Ping itu adalah sebuah komen di mana dia menggunakan protokol ICMP yang biasanya digunakan oleh orang-orang untuk mencek sebuah jaringan di dalam network itu hidup atau enggak, atau sebuah host di dalam sebuah network itu ada apa enggak. Kita mungkin familiar dengan ping 888 yaitu DNS Google. Nah, di sini ping di sini adalah dia akan mengirimkan ping ICMP, ping protokol ICMP berupa 32 byte data, 64 byte data di sini, dan dikirim untuk memberikan respon apakah IP address 88 ini aktif. Nah, untuk itu saya akan mempresentasikan tentang fping, di mana fping di sini adalah versi lain dari ping, tapi kegunaannya sama, yaitu mengirimkan protokol ICMP untuk mengetahui apakah sebuah host itu ada atau tidak. Di sini kita menggunakan fping google.com. Nah, fping akan membalas dengan Google is alive. Berarti google.com ini up, atau fping 8.8.8.8 up. Nah, kelebihannya fping dapat mengirimkan beberapa ICMP request ke beberapa dari server. Contoh, saya terkoneksi dengan jaringan LAN, di mana saya akan mengetikkan min g, di mana min g ini adalah mengambil semua list dari IP address-nya LAN, dan saya akan mengetikkan IP address dari jaringan lokal LAN saya 108.0.0 / ini netmasknya saya menggunakan /24 untuk men-scan dari 192.168.0.0 sampai 192.168.0.25. Saya akan menggunakan fping ini. Fping akan mengirimkan langsung request ke IP address-nya, dan beberapa host pun membalas, dan akhirnya beberapa host tersebut akan dituliskan live jika memang host tersebut ada dalam jaringan, dan jika tidak, maka fping akan membalas dengan pesan unreachable. Ini adalah pesan dimana jika host tersebut tidak ada di jaringan, maka pesan tersebut akan unreachable. Oke, itu adalah tutorial saya untuk menggunakan dari fping. Terima kasih. Ya, untuk yang berikutnya saya akan mulai dengan merekord tentang dig. Dig di sini adalah suatu tools dalam terminal di mana kita dapat
menyiapkan atau menyelidiki tentang DNS server dari sebuah IP, di mana DNS server tersebut dapat record oleh DIG ini. Coba kita tes ya dengan DIG. Kita mencoba dengan DIG, ketikkan DIG www.google.co.id. Nah, di sini akan dijelaskan bahwa DIG dari www.google.com ini bahwa dia mempunyai DNS server yaitu 216.58.221.99. Nah, kita akan mencoba kembali dengan DIG minte ns www.google.com. Di sini kita tidak bisa melihat dari NS recordnya dikarenakan NS authoritative NS yaitu authoritative name server. Coba kita menggunakan yang lain di minte NS kaskus.com. Ini ada ketawa deh man, sebenarnya man. Mana man? Sorry, lu lagi ngerekam. Sebenarnya dalam plastik ini ada ketawa di belakangnya. Dari tadi siang nih, rasa banget. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan Maltego. Maltego adalah suatu software pencarian informasi atau pencari bahan untuk penetration test atau yang biasa kita sebut dengan reconnaissance. Seperti yang bisa kita lihat di sini ada Maltego. Sebenarnya aplikasi Maltego ini cukup unik, di mana Maltego ini adalah sebuah tools yang dapat mengumpulkan informasi dari sebuah domain, maupun itu domain, email, atau tentang data seseorang, di mana Maltego tersebut dapat mengumpulkan semua tree atau koneksi yang berupa DNS-nya, NS-nya, servernya, web hostingnya, dan lain-lainnya, ISP-nya, itu dapat terkumpul oleh Maltego. Baik, akan kita demokan saja. Pertama kita ketikkan di GUI Maltego. Nah, ini adalah sudah keluar. Ketika Anda pertama kali menggunakan Maltego, maka Anda akan diminta untuk meregistrasi dulu. Registrasinya gampang, cukup klik saja di tombol registrasinya. Nanti Anda akan di redirect ke dalam websitenya komunitas Maltego. Nanti Anda akan bisa registrasi. Untuk menggunakan software tools ini Anda harus registrasi. Baiklah, kita akan coba menggunakan. Di sini ada pilihan banyak tentang footprint atau company stalker. Kita bisa melihat email address, domain, bla 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 segala macam. Baiklah, kita akan memilih yang footprint L3, di mana di sini perform level 3 intense footprint on domain. Footprint di sini maksudnya ini adalah jejak di mana misalkan contoh saya mempunyai website bernama ub.ac.id. Nah, Maltego ini dapat mengumpulkan semua informasi jejaknya ub.ac.id ini terhubung dengan siapa. Dia mempunyai
server ada berapa, terhubung dengan web mana, ISP-nya apa, segala macam itu yang disebut dengan footprint. Di sini saya akan menggunakan footprint L3 di mana performnya lebih intens. Baik, kita klik next. Domain name-nya kita tulis di sini ub.ac.id. Kita klik finish. Nah, kita akan masuk ke lainnya. Baiklah, kita akan melihat di domainnya. Kita drag sebelah sini. Kita masukkan. Oh, sini sudah. Nah, tadi Nah, ini adalah hasil dari footprintnya, dimana kita bisa melihat semua. Nah, kita bisa melihat ub.ac.id ini terhubungan dengan siapa. Lihat. Di sini semua informasi dari ub.ac.id terkumpul, bahwa ub.ac.id ini memiliki banyak sekali hubungan. Kita bisa lihat di sini ada ns1 ub.ac.id, dia terhubung dengan ns1 unhas.id, mirror unhas.ac.id, dia juga terhubung dengan itb.ac.id. Di sini adalah web yang berhubungan dengan ub.ac.id. Di sini ub.ac.id mempunyai 4 server, di mana ns1ub, ns4ub, ns3, nsub. ns2 ub.ac.id. Di sini berhubungan langsung dengan brawijaya.ac.id. Brawijaya.ac.id ini memiliki bawah lagi alias name www.brawijaya.ac.id, admin name. Nah, ini keluar lagi. Semua ini berhubungan semua. Kita bisa melihat tree-nya. Ini di sini ada email dari admin Brawijaya. brawijaya.ac.id. Nah, di sini dia menggunakan aplikasi Snort, yaitu snort.ac.id. Di sini ada aplikasi, dia ada aplikasi uBlock, ada aplikasi cloud, ada aplikasi mail, ada aplikasi SMTP, ada aplikasi IMAP. Nah, di sini ub.ac.id saling berhubungan. Nah, ini adalah server luarnya, SMTP bla bla bla. Kita ketikkan di browser, apakah dia ada brawijaya.ubc.id. Nah, di sini ada bits.ub.ac.id. Sini ada aplikasi Pop3, ada N1. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk mendemonstrasikan tentang Maltego, di mana Maltego dapat menuliskan tree informasi tentang berhubungan dengan siapa saja si ub.ac.id ini. Ya, yang berikutnya
saya akan mendemonstrasikan tentang tools Nmap, di mana Nmap ini adalah tools yang digunakan untuk men-scan sebuah port yang terdapat dalam sebuah domain, atau kita dapat melihat informasi yang diberikan dalam domain tersebut. Di sini kita dapat melihat kegunaan dari Nmap tersebut. Nah, scan host service on network, di mana Nmap di sini dia dapat men-scan apa saja sih yang ada info di dalam sebuah domain tersebut, dari portnya, dari statusnya terbuka atau tidak, dan lain-lainnya. Baiklah, kita akan langsung saja mendemonstrasikan tools Nmap ini. Di sini saya akan menggunakan tools Zenmap, bukan Nmap, di mana Zenmap ini adalah versi GUI dari Nmap. Kita akan menggunakan Zenmap yang sudah menggunakan versi GUI. Zenmap. Nah, di sini Zenmap akan terbuka. Di sini pertama kita adalah membuat profil baru. Kita dapat mengecek semua. Di sini ada profile, scan-nya apa, targetnya, dan di sini ada ping, ada scripting, ada target, ada source-nya, order-nya, ada timing-nya. Di sini kita akan buat profil baru dengan nama haha. Kita udah save. Nah, di sini kita akan menuliskan target, di mana target kita adalah ub.ac.id. Dia nanti akan men-scan ub.ac.id. Kita klik scan. Nmap-nya akan dimulai untuk men-scan ub.ac.id. Kita memilih profil intent scan, di mana intent scan ini akan menampilkan semuanya dari mulai port, topologi, host. Jika Anda memilih yang ping scan, quick scan, itu quick trace route, Anda akan mendapatkan info-infonya. Atau intent scan snoping, di mana intent snoping di sini adalah kita men-scan, tetapi kita memberikan ping dulu. Kita mengetes dulu kalau misalkan dia ini hidup atau enggak, servernya ada atau enggak servernya. Kalau alt TCP port, dia hanya men-scan TCP portnya saja. Kalau yang plus UDP, dia men-scan semua TCP port dan UDP port. Nah, kalau untuk intent scan, dia men-scan semua dari yang plus UDP, TCP port, ping scan, quick scan, bla bla bla, dan lain-lainnya. Dia melakukan scanning. Nah, di sini dapat kita lihat. Di sini ada topologinya. Di sini sudah ada host detailnya. Pertama kita akan lihat host detailnya, yaitu statusnya dia up, port dan terbukanya 1, filter portnya 8, close portnya 991, portnya tertutup dari 1000 port yang di scanning. IP address-nya adalah ini, IP address dari ub.ac.id. Asus operating systemnya menggunakan Asus. OS kelasnya vendor, dia menggunakan OS Linux di servernya. TCP sequence-nya. Nih, di sini adalah TCP sequence-nya. Difficult maksudnya ini sangat susah mungkin menembusnya. Kelas randomized, TCP. Ya, komen tidak ada. Baik, ini topologi yang kita lihat. Ini adalah IP threshold yang dilewati sebelum masuk ke dalam ub.ac.id. Nah, ini adalah pertama kita dari localhost. Dari localhost nanti kita akan dilempar ke gateway router WiFi ini 192.168. Nah, dari sini langsung diteruskan ke ub.ac.id. Kenapa yang langsung diteruskan ke ub.ac.id? Karena mungkin ini dia berlangganan ke satu ISP yang sama.
Di sini ada open port di mana open port terbukanya port 80 yaitu port HTTP, yang lainnya semua portnya tertutup. Ini adalah hasil nmap-nya di mana kita dapat lihat detailnya. Yang terfilter adalah 22, 23, 25 bla bla bla, ini semua terfilter. Yang terbukanya port 80 yaitu HTTP. Ya, mungkin itu saja hasil dari scanningnya tentang ubi.ac.id. Ya teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang skipfish, di mana skipfish ini adalah alat untuk mendeteksi keamanan yang dibuat oleh Google, di mana skipfish ini mempunyai banyak sekali keunggulan, di mana kalau kita bisa lihat di sini keunggulan skipfish. Kita lihat di sini, menurut dari www.ilmuwebsite.com, skipfish adalah tool yang dirilis oleh Google sebagai alat pengintai. Cara kerjanya adalah untuk melihat sitemap yang nanti di crawl sendiri, berarti dikunjungi satu persatu setiap halaman pada aplikasi web tersebut untuk dilakukan pengecekan sejauh mana tingkat keamanannya, dan hasil akhirnya berupa laporan yang digenerate dari hasil nasihat buat aplikasi tersebut. Nah, di sini skipfish ini adalah tools yang digunakan untuk mengecek keamanan dari web tersebut, di mana satu persatu halaman web tersebut dikunjungi. Nah, skipfish sangat cocok digunakan bagi para developer aplikasi berbasis web yang peduli dengan resiko keamanan. Keunggulannya berkecepatan tinggi karena menggunakan bahasa C, pure bahasa C, menangani port HTTP saja, mampu menangani 2000 request per detik, mudah digunakan, dan security logic. Oke. Itu mungkin singkat tentang skipfish. Baik, kita akan menjalankan skipfish min o, di mana adalah tempat gini. Saya sudah membuat folder di mana tempat output skipfish-nya itu dapat disimpan. Kita lihat di sini terdapat di directory skipfish output. Baik, kita pindahkan dulu. cd skipfish output. Nah, di sini kita lihat di sini adalah kita akan membuat file WL-nya touch. Di sini saya akan membuat nama file complete xxx.wl. Kita ls. Nah, sudah ini. Ya, kita akan menjalankan skipfish. Kita klik skipfish min o. Ini adalah folder tempat outputnya. Kita ketikkan Himasika, di mana tempat web yang akan kita akan mengecek keamanannya. Di sini saya akan menggunakan web himasika physics.ac.id. Kita ketikkan Himasika. Tempat output nanti dia akan membentuk folder, dan minw, di mana tempat file WL tersebut xxx di xxx.wl. Kita ketikkan, kita copy paste linknya, kita enter. Ini dia akan keluar seperti ini jika compile sudah benar. Di sini kalau kita ingin memberhentikan scan, kita dapat memencet Ctrl C, dan setengah reportnya akan dikirim ke spesifik. Oke, baiklah, kita mulai. Nah, si skipfish ini dia sedang men-scan dengan mengunjungi satu persatu halaman dari website himaphysics.its.ac.id. Nah, ini ketika hasilnya sudah selesai, ini saya abort scan untuk menampilkan hanya sebagian dari reportnya dengan menggunakan Ctrl C, karena untuk men-scan diperlukan waktu yang sangat lama.
kita bisa saja langsung masuk ke file HTML yang sudah di download tadi di desktop, di home, di Keybase output, di Himasika, dicari file index.html, kita buka. So, nah ini adalah himasika.id. Ini adalah report yang dilakukan oleh Keybase. Ini no apparent protection HTML form yang nggak punya parent. Yang adalah report yang dilakukan oleh Keybase tentang keamanannya. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Ya, berikutnya saya akan mendemonstrasikan tentang penggunaan tools Vega. Vega ini adalah tools di mana kita dapat melakukan gathering informasi tentang keamanan website. Di sini dapat tulis security testing tool untuk meng-crawl website dan menganalisa halaman konten yang berada pada web tersebut. Nah, Vega di sini nanti dapat men-scan sistem keamanan mana yang mempunyai riskan yang sangat tinggi, medium, kecil, dan mempunyai info dari website tersebut. Baiklah, kita demonstrasikan saja. Di sini ada base URL, kita pastikan. Di sini saya menggunakan www.tokobaju.com. Kita pilih next. Ini kita langsung next. Di sini langsung next dan kita pilih finish. Di sini Vega akan memulai scanning. Scanning yang sudah dimulai, lihat di sini keluar scan yang dilakukan oleh Vega ini dari perhalaman-perhalaman, dimana di sini ditampilkan high security riskannya. Di sini ada 2 yang ditemukan. Kita bisa lihat di sini di hide info clear password over FTP, bisa kita lihat di bukatoko.htp. Ternyata di sini tingkat keamanannya yang sangat krusial, tinggi. Vega detect password input field. Password input field disubmit dalam keadaan jalur yang enggak secure. Di sini Vega mendapatkan hasilnya. Dan juga Vega dapat melihat melalui proxy yang digunakan, yang dia di scan, dia dapat melihat apa saja metode-metode yang dipanggil. Respon set cookie-nya. Nah, ini adalah barnya. Seperti itu. Ya, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang Hydra, di mana Hydra ini adalah tools untuk melakukan brute force terhadap password serta username. Di mana di sini saya akan melakukan brute force kepada gateway Gipon, di mana di sini ada username serta password. Jika kalau saya menuliskan admin, passwordnya adalah saya ngasal, passwordnya adalah kamu, apakah dengan masuk karena ya fail one times. Nah, jadi ketika saya ingin melakukan brute force dan menggunakan Hydra, di sini saya akan menampilkan help dari Hydra, di mana di sini ada contoh example yang dapat kita lakukan untuk melakukan brute force.
Di sini saya pertama akan melakukan leave pad username.txt. Di sini ada admin, ada haha, ada hehe, username, user, super user, user 01. Di sini ada list, daftar list nama-nama username yang akan dilakukan brute force. Kita akan mencoba save-nya. Nah, di sini kita Ctrl Z, kita ls. Di sini sudah ada pass serta username, dimana ketika kita txt leave at pass.txt. Dan di sini isinya adalah admin, hantu, kampret, lalhal, dan tai. Di sini saya akan mencoba merubahnya menjadi paling bawah. Kita save. Di sini juga admin akan kita coba. Username.txt, admin kita rubah. Taruh paling bawah. Baiklah, kita akan mencoba Hydra. Di sini kita ketikkan Hydra min L, dimana L ini adalah semua isi password dari root slash username.txt spasi min p slash root slash pass.txt. Di sini adalah list username yang akan di brute force, dan di sini ada passwordnya. Kita ketikkan targetnya ada tp.192.168.1.1. Kita enter. Nah, ini adalah password yang valid. Sudah terlihat kalau ketikkan
Ya, berikutnya saya akan menerangkan tentang OAuth Zap Z, di mana tools ini digunakan untuk menganalisa sebuah web, apa kelemahan web tersebut, dan sebagaimana bisa keamanan dalam web tersebut berjalan. Ya, di sini dengan press session with the current step, saya mulai start dan dia akan membuat session baru, always check. Oke, dimasukkan HTTP-nya. Di sini saya akan menggunakan HTTP bim.ik.ub.ac.id. Saya akan menggunakan tag. Di sini dia akan load. Apa saja kelemahan dari web BIM.TIK ini? Nah, di sini dia sudah meload kelemahannya, men-scan ini ya. Kita masuk ke alert. Di sini banyak Nah, di sini alert ini dapat melihat dari riskannya, yaitu tingkatan-tingkatannya. Medium, low, low. Nah, di sini dia men-scan port. Dia men-scan metode-metodenya. Nah, baiklah. Ya, teman-teman, sekarang saya ingin melakukan presentasi penjelasan tentang SSL Strip. SSL Strip adalah sebuah tools untuk melakukan attack terhadap sebuah HTTPS request, di mana ini bersifat man in the middle, di mana skemanya HTTPS seperti ini. Man in the middle attack. Nah, dimana di sini dilihat koneksi yang akan menuju di internet, kita sadap dulu, kemudian dari yang koneksi kita akan kita teruskan ke internet tersebut. Kalau untuk SSL strip sendiri, skemanya adalah seperti ini. SSL strip. Nah, seperti ini skema dari SSL strip. Dimana jika kita melihat di sini request dari Facebook yang pertama adalah HTTPS, dimana dikirim ke dalam server, tetapi request tersebut sebenarnya tidak dikirim melalui gateway langsung. Kalau jika kita menggunakan WiFi, kita pasti request tersebut melewati gateway router WiFi kita, tetapi tidak langsung dikirim ke sana. Tapi kita cut koneksi ke dalam gateway router tersebut, sehingga si klien yang kita serang akan mengirimkan file HTTP requestnya ke dalam koneksi kita. Nah, dari koneksi kita meneruskan ke server. Nah, yang kita teruskan ke dalam server itu tidak, Facebook ini defaultnya sekarang menggunakan port 8080, yaitu HTTPS, di mana koneksinya itu terenkripsi, jadi kita tidak dapat melihat isi di dalam koneksi tersebut. Nah, jika itu HTTPS, maka yang tadi kita cut dan kita masukkan ke dalam koneksi kita, maka saat kita teruskan ke dalam server, si kita dengan menggunakan tool SSL Strip itu akan mengirimkan request port 80, yaitu HTTP, bukan HTTPS.
Nah, server membalas dengan balasan HTTP, tidak HTTPS. Dan kita mengembalikan ke halaman klien itu dengan menggunakan HTTP. Jadi, yang request tadinya HTTPS kita cut, lalu kita rubah menjadi request HTTP dan kita kembalikan lagi ke dalam klien. Jelas dengan menggunakan HTTP kita dapat melihat isi dalam request tersebut. Baiklah, kita akan mendemonstrasikan SSL strip. Di sini yang pertama adalah kita melakukan IP forward. Lalu ini IP forward digunakan untuk men-forward IP yang masuk ke dalam jaringan kita. Kemudian kita melistkan IP table. Ini NAT di sini maksudnya IP table untuk dari jaringan luarnya. Di sini kita bisa lihat, di sini saya sudah melakukan polish pada IP tables, tapi nanti saya akan coba ulang lagi. Kita flash dulu IP tables min flash nat min flash min t. Kita lihat lagi, IP table polishnya sudah kita hilangkan. Selanjutnya adalah kita mendeskripsikan IP table. Nah, di sini IP table di sini adalah NAT, di mana untuk jaringan di dalam satu LAN saya di sini menggunakan min A pre-routing, min P TCP destination port. Nah, ini adalah tujuan portnya itu 80 yang telah di redirect dari port 8080. Kita enter, kita lihat kembali di IP table-nya dan sudah ada di sini peraturan IP table-nya. Nah, setelah gini kita melakukan RP spoofing, di mana RP spoofing adalah mengirimkan semua data dari target ke dalam dari target atau yang klien yang ingin kita attack ke dalam, melewati atau kita baca data-data tersebut di dalam jaringan kita. Di sini ada RP spoof min I. WLAN ini adalah interface yang saya gunakan, yaitu WLAN 0 karena saya menggunakan WiFi. Di sini kita dapat lihat dengan kalau kita ingin melihat tuh dengan IP config. Nah, di sini kita dapat melihat WLAN saya yang aktif. Jadi addressnya ada 192.168 di sini dengan saya interface WLAN. Nah, min T. Nah, ini adalah IP address yang target. Jika Anda ingin melihat IP address yang target atau target yang sedang up dalam jaringan Anda, ketikkan nmap min S kecil, S besar, min O spasi 1 default gateway Anda 192.168.1.1/24. Nah, dia akan men-start nmap. Di sini dia akan mencari siapa saja host yang berada dalam jaringan Anda yang aktif. Nah, karena saya sudah mengetahui target saya, maka saya akan langsung meng-spoofing dia dengan menggunakan API client ini. Bentar. Spoofingnya sudah jalan. Jika sudah sejalan, saya tinggal menjalankan SSL stripnya dengan perintah SSL strip min L, portnya yang dari klien yaitu 8080, yaitu port HTTPS. Enter. SSL stripnya sudah running. Nah, di sini saya akan memperlihatkan hasil dari spoofing yang dilakukan oleh SSL strip.
Nah, di sini di komputer target sudah dimasukkan fake password, yaitu di halaman Twitter saya akan melihat apa password dia ketika dia sedang login dengan touch ssl strip .log. Oh, sorry, bukan touch tapi cat. Nah, di sini kita lihat requestnya yang datang, yang terbaca oleh si SSL strip. Ya baiklah, itu sekian dari tutorial saya. Terima kasih. Ya teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tentang social engineering tools, di mana di sini adalah client side tag, di mana saya akan menggunakan social engineering tools. Di sini bisa kita lihat social dapat kita lihat, kita jalankan. Kita menggunakan set, yaitu social engineering toolkit, di mana ini dapat melakukan attack terhadap klien sehingga klien dapat salah memasukkan ID serta passwordnya. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikannya. Pertama adalah milih social engineering attack, kemudian kita masuk ke website vendor, kita milih credential harvest attack method, yang kemudian kita menggunakan set cloner. Nah, di sini kita menggunakan IP address localhost kita 192.168.1.78. Di sini adalah IP address komputer saya yang dimana dapat kita lihat di sini. Kita clear if config, kita lihat di sini addressnya yang aktif karena saya menggunakan wifi, jadi WLAN 0. Interface-nya, maka IP address yang saya dapat adalah 192.168. Dan kemudian kita enter. Nah, di sini kita menuliskan URL yang akan kita clone. Kita masukkan www.facebook.com. Dia akan mengcloning Facebook login.php. Nah, di sini sudah selesai. Dia meminta untuk menjalankan Apache-nya. Maka saya akan memberikan perintah ya. Apache sudah jalan, semua website yang di copy akan masuk ke dalam directory var.tml. Kita mencet return to continue. Kita akan mencobanya. Ketika kita mengakses dari web 192.168.78, maka ini masuk adalah halaman login Facebook. Dan ketika kita memasukkan username labib.idayat, passwordnya enggak, maka kita akan di redirect ke halaman aslinya yang pastinya yang tidak akan menimbulkan kecurigaan, dimana kalau kita login kembali kita dapat login ke dalam website aslinya. Tetapi saat kita login pertama tadi, hasil username dan password kita sudah dicatat. Kita dapat mengaksesnya di file komputer, masuk ke var www.html. Website kita sudah berhasil dicatat. Lihat di sini. Nah, di sini ada tanggalnya harvester 2016-01. Lihat, emailnya adalah labib.imamhidayat, passwordnya adalah nggak tahu 99. Sudah dicatat email serta passwordnya. Gitulah bagaimana cara social engineering toolkits bekerja sebagai website cloner untuk membingungkan klien. Terima kasih. Ya, di sini saya ingin melakukan tutorial Johnny, dimana ini adalah versi GUI dari John the Ripper untuk mengcrack password. Baik, di sini saya akan memasukkan password file. Saya menetes, di sini ada list password file.
dimana di sini ada beberapa user serta ada password. Nah, di sini dia akan mencoba untuk men-attack password tersebut. Saya mulai dengan start. Nah, di sini passwordnya sudah berhasil crack, yaitu NetForce. Di sini ada hashnya dan passwordnya adalah koe. Terima kasih. Ya teman-teman, kita akan memulai tutorial dari SQL injection. Di sini saya sudah menginjek sebuah web, yaitu Carbonet About PHP, tanda ID. Di sini saya memanfaatkan kelemahan web tersebut, dimana ketika kita melihat web tersebut, jika kita injek, copy, kita mencari web yang mempunyai celah dalam pengembalian nilai SQL, dimana di sini dia menampakkan nilai SQL-nya yaitu ID sama dengan 1. Ketika kita menggunakan parcel, yaitu petik 1, maka dia akan terjadi error. Nah, disinilah celah dimana kita dapat menginjek SQL tersebut. Kita copy ID-nya tersebut. Setelah kita copy, kita paste di sini, kita tuliskan SQL map min u www carbonet.ap min dbms. Nah, dia akan memulai start dan dia akan melakukan proses. Ini prosesnya tadi yang sudah berjalan. Setelah selesai, dia akan menampakkan 3 database-nya. Dia mempunyai 3 database, yaitu Carbonet DB, Information Schema, dan Test. Nah, di sini saya akan menjalankan melihat isi dari Carbonet DB, dimana dengan sintaknya adalah min d min tables. Saya akan melihat dari isi dari Carbonet ini dengan min d spasi Carbonet DB min tables, enter. Nah, dia akan jalan. Ini melihat daftar tabel yang ada di dalam database Carbonet DB tersebut. Sekilas saya melakukan koneksi. Karena ini akan membutuhkan waktu lama, saya akan stop dulu videonya. Nah, ini sudah terlihat beberapa tables yang ada di sini, yaitu maps, news image, cover, post, question, step, support, URL. Di sini ada beberapa database. Ya, hari ini tidak ada database password atau admin. Saya akan mengganti kembali databasenya di tes. Kita akan melihat isi dari table database test, apa saja isinya.
Ya di sini saya akan melanjutkan tadi. Tadi seperti tabel tes itu tidak ada database-nya atau database-nya kosong. Baiklah, kita akan mencoba database Carbonara DB. Kita akan melihat di sini isi dari map, isi dari tabel news. Baiklah, kita akan mengetik min d min t ini artinya table news kemudian min columns min columns enter. Saya tidak bisa. Columns. Sudah kita salah pengetikan di sini. Dia akan mengecek isi dari table news tersebut. Nah, ini adalah tipe dari ID kolom tersebut. Maka yang akan kita lakukan adalah setelah kita melakukan, maka kita akan mendam atau kita akan menghapus datanya tersebut. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan isi dari date dari table news dalam Carbonet. Kita akan melihat isi dari kolom teks apakah isinya. Mari kita menuliskan min c. Saya akan melihat ID serta teksnya. ID, teks, title, min dump. Nah, dia nanti akan menampilkan isi dari ID, teks, title, nah ini dia yang sudah ditampilkan. Ini di sini ada ID-nya 1258910 dan di sini ada title-nya, ada teksnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kita dapat melihat isi dari database tersebut. Ya, teman-teman, di sini saya akan menerapkan tutorial menggunakan Wireshark. Di sini Wireshark adalah sebuah tools untuk melakukan analisa protokol yang berjalan atau tempat sniffing protokol. Kita dapat membukanya di Wireshark. Wireshark sudah berjalan.
menggunakan capture interface, kita menggunakan WLAN kita IP address 1.167 start. Di sini dia akan mendeteksi ARP dulu ke dalam gateway. Siapa yang mempunyai dia melakukan pertanyaan dalam gateway. Nah, di sini ketika kita melakukan request HTTP www.google.com, di sini kita dapat melihat yang sudah di capture. Kita stop dulu protokolnya, kita memfilter dengan HTTP. Oh, tidak bisa karena Google di sini HTTPS, makanya kita harus melakukan tidak terfilter. Kalau yang HTTPS, maka kita akan start kembali, continue with typing, kita clear. Nah, dia akan kembali start. Kita akan mengunjungi www.comicid.com. Nah, comicid.com di sini menggunakan HTTP, maka kita akan stop. Kita akan memfilter HTTP. Nah, di sini adalah request HTTP. Ini adalah request kita HTTP. Kita bisa melihat di sini HTTP GET. Kita buka paketnya. Kita melihat di sini destination portnya port 80, di sini frame-nya apa aja ya, capture, Ethernet 2, destination. Ini adalah gateway-nya yang kita gunakan. Gateway kita sambil melalui internet protokolnya versi 4, atau kita klik kanan, kita follow TCP stream. Kita dapat melihat get host yang ingin kita minta adalah Comikid, koneksinya adalah tetap keep alive. Nah, ini adalah spesifikasi server menggunakan NIM content type tag HTML gini ya. Ini adalah caranya Wireshark untuk mengcapture. Ya, baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan tutorial tentang DNS sniff dan ARP spoof, di mana ARP spoof ini adalah kita men-spoofing ARP, jadi seolah-olah IP address kita di jaringan LAN atau lokal itu sebagai gateway, padahal jaringan kita bukanlah gateway. Jadi ketika kita ingin menipu suatu target, contoh target saya di sini adalah 192.168.1.84, di mana ini adalah IP address teman saya, maka saya akan melakukan ARP spoofing kepada dia. ARP spoof int ini adalah IP korban 192.168.1.84 min r. Dan di sini bukan nggak pakai min r, di sini saya melakukan 192.168.1.1. Ini adalah IP address gateway saya. Saya melakukan ARP spoof. Nah, di sini sudah bahwa 192.168.1.84 dia akan selalu melewatkan IP-nya. Dia akan selalu melewatkan IP-nya kepada saya, melewatkan semua data-datanya ke saya, karena si 192.168 ini telah menganggap bahwa IP address saya. Kita buka di new window, di sini kita lihat if config nah di sini si 192.1.84 dia telah menganggap IP address saya 192.168.1.67 itu adalah default gateway-nya. Nah, setelah itu saya akan melakukan IP forwarding. Saya akan melakukan IP forwarding terhadap ini dia di sini IP forwarding. Nah,
setelah IP forwarding kita coba ping 192.168.1.1. Requestnya datang, gateway aslinya 184. Nah, kita tidak dapat memping 192.168.1.4 karena kita telah berpura-pura sebagai gateway-nya dia. Nah, di sini setelah itu halo. Ya teman-teman, di sini saya akan melakukan tutorial tentang menggunakan Ethercap. Ethercap di sini adalah sebuah tools untuk men-sniffing, di mana yang kita sniffing ada jaringan LAN. Kita dapat melihat siapa saja host-host yang dapat di dalam LAN. Kita akan mulai menggunakan Ethercap, di mana kita melihat sniff, Anivet sniff, kita pilih interface. Nah, dia mulai start sniffing, kita melihat host listnya, dia mulai sniffing, dan di sini kedetek salah satu host 192.168.1.4 dan kita akan melakukan scanning for host. Nah, di sini terdapat dua host yang berhasil terscan. Di sini terdapat host, terlihat MAC address-nya berapa, dan kita akan melakukan menarget dia. Kita klik hostnya, add to target 1, dia akan melihat ke target 1. Selanjutnya itu kita akan melakukan coba men-sniff dia dengan menggunakan ARP poisoning. Kita klik MIETM, kita klik IR ping sniff remote connection, kita oke. Nah, dia jadi apapun yang dilakukan oleh 192.168.1.4 akan tersniffing ke dalam table di dalam Windows ini. Man, coba buka Twitter deh, Man. Gak usah Twitter passwordnya salah-salah aja, Man. Iya. Sorry ya, Man. Selamat. Jaringan lu dari tadi gue pakai, Man. Jaringannya. Bisa gak? Masukin deh, apa aja, ketik aja ngasal. Udah. Ya sudah terjadi. Makasih. Ya teman-teman, di sini saya akan melakukan tutorial tentang Fox Proxy, Firefox plugin, dimana di sini saya akan mencobanya. Kita akan membuka Firefox. Firefox Proxy ini digunakan untuk menghandle proxy di dalam browser Firefox. Di sini Proxy adalah Firefox extension di mana kita sangat mudah memanage, merubah, mengenable, disable proxy setting dari Firefox. Di sini kita dapat mendownloadnya di file. Kita ketik saja di sini. Fireproxy. Salah. Foxy Proxy adds on Mozilla. Kita add.
Kita continue download. Add the Firefox. Dia akan mendownload tersebut. Nah, lagi ngerekam. Kita install. Kita restart Firefox. Kita akan tools. Di sini ada Firefox standar. Di sini kita buka menu option. Nah, di sini adalah menu option dari Firefox proxy. Di sini kita dapat melakukan use proxy, default by all URL, disable proxy, kita mesti add new proxy. Di sini kita dapat menggunakan apa proxinya, bla bla bla, dan standarnya gimana. Ya teman-teman, di sini saya akan melakukan tutorial tentang menggunakan OAuth Zaps, di mana OAuth Zaps ini adalah salah satu tool untuk men-sniffing web, dimana kita akan melihat semua kelemahan web tersebut. Baik, kita mulai saja. Kita buka OAuth Zap-nya. Sebelum itu kita matikan dulu ini. Nah, ini adalah OAuth Zap. Kita akan masukkan quick start. Di sini kita masukkan bmtik.ub.ac.id. Kita akan melihat semua dari kelemahan dari web ini serta request yang didapat dari bmtik.ac.id. Nah, ini adalah metode yang dapat kita lihat. Dia menggunakan get. Di sini menggunakan get. Dan juga yang menggunakan post. Kita lihat alertnya. Di sini banyak sekali alert. Ya, di sini punya banyak alertnya yang terdapat. Deskripsinya: Xframe not equals HTTP response to protect against click hijacking attack. Sini cross browsernya. Di sini ada kelemahannya, ditulis di sini seperti itu. Kita akan mencoba melakukan checkingnya, yaitu mencoba mengcopy testing tersebut. Ya, inilah sedikit tutorial dari OAuth Zap. Terima kasih. Ya teman-teman, saya akan melakukan tutorial tentang THC. Di sini saya akan THC itu adalah sebuah mekanisme DOS di mana kita menggunakan SSL sebagai salah satu protokol yang akan kita serang, di mana si THC ini akan mengirimkan 60 handshake dalam SSL dengan SSL per detiknya. Mungkin server-server saat ini dapat menangin 300 SSL per detiknya. Maka jika kita ingin menjatuhkan sebuah server, kita harus mungkin menyerangnya dengan 60 atau 6 atau enggak 7 komputer agar dapat menyerang server tersebut. Baik, kita akan mencoba untuk melakukannya. Di sini THC SSL DOS, di sini adalah IP address targetnya, di sini adalah port SSL-nya, dan kita melakukan accept. THC akan jalan. Nah, di sini terjadi error karena target sudah memblokir serangan handshake-nya, jadi tidak dapat kita serang. Baik, ketika nanti dia berhasil
maka hasil dari target serangannya akan menjadi seperti ini. Nah, ketika dia berhasil, nanti dia akan menjadi serangan seperti ini. Terima kasih. Ya teman-teman, saya akan melakukan tutorial Scapy. Scapy adalah salah satu tool di dalam Kali, yaitu untuk melakukan DOS. Di sini Scapy mengirimkan 2000 paket melalui interface ke dalam IP target. Nah, Scapy ini mungkin adalah skenario yang paling populer ya di saat ini untuk mengetek sebuah web. Di sini saya akan mulai dengan Scapy. Saya akan masukkan di sini ada IP address targetnya, TTL-nya 0, port protokol transfer adalah TCP, interface AWL 0, count-nya 2000. Bisa saya ganti 10.000. Dia akan mengirimkan paketnya. Dia sudah mengirimkan paket. Nah, 10.000 paket sudah dikirim. Ya, seperti itulah Scapy. Ya, teman-teman, di sini saya akan melakukan tutorial tentang Slowris PL. Slowris adalah salah satu tools untuk melaksanakan attack DOS, di mana Slowris ini dia menyerang dengan cara mengirimkan bandwidth HTTP yang nantinya akan banyak untuk berapa kali sehingga websitenya menjadi down. Seperti itu. Kita akan mencobanya. Kita akan mengirim ke rajaboneka.com. Dia membuat soket-soket. Ya, ini adalah hasilnya bahwa Slowris telah berhasil mengirimkan paket-paket data 5000 paket dan thread sekarang tertidur. Terima kasih.